Bismillahirrahmanirrahim. Arif nafsaka minat tadbir. Arif nafsaka, istirahatkan dirimu minat tadbiri, dari perkara atau kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Fama qama bihi ghairuka angka, sebab apa yang sudah diselesaikan oleh lainmu. Latakum bihi nafsika, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus melulu mengenal kewajiban, sedangkan jaminan upah ada di tangan majikan. Maka tidak usah risau pikirkan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba. Sebab ragu terhadap jaminan Allah itu tanda kurangnya iman. Jadi kita nggak usah memikirkan apa gaji kita gitu. Kita bekerja dengan majikan, ya kita tunaikan saja kewajiban kita itu kepada Allah. Kalau masalah pahala, masalah imbalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan risau untuk memikirkan itu. Jangan dirisaukan pikiran kita untuk berpikir tentang apa yang kita peroleh. Karena yang harus kita pikirkan, harus kita kerjakan itu adalah kewajiban kita. Fama qama bihi ghairuka anka latakum bihi linafsika. Sesuatu yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh yang lainnya itu nggak usah kita pikirkan. Itu maksudnya. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruaka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Pekerjaan kita atau rajinnya kita atau usaha kita untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepada kita. Di samping keteledoranmu terhadap kewajiban yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, seharusnya itu membuktikan butanya mata hatimu. Jadi walaupun kita tidak mengerjakan kewajiban kita, kita tetap diberi oleh Allah. Nah ini, kita tetap diberi oleh Allah. Kalau bagi orang-orang yang berpikir, dia akan mengerti, oh iya, berarti masalah gaji ini nggak usah kita pikirkan kembali. Masalah gaji itu pikiran, itu udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya urusan kita itu ya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya dan juga terhadap kamu. Masalah rezeki itu sudah Allah yang menjaminnya. Bahkan binatang melata itu ya rezekinya itu ya Allah SWT yang menjaminnya. Bahkan ada hewan di dalam batu sekalipun. Kalau secara logika kita, hewan yang ada di dalam batu itu tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan makanannya. Contoh kecil lagi, tungau yang ada di ketiak kita ini, tungau yang ada di ketiak kita ini kecil. Nah, itu juga sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Contohnya anaknya, tungau itu juga berpasang-pasangan. Kalau sudah berpasang-pasangan, bagaimana tungau yang sekecil itu bisa hamil ya, terus mengandung anaknya sehingga melahirkan? Coba.
Kalau bukan kuasa Allah atas rezeki Allah, tidak akan mungkin itu semuanya terjadi. Bahkan untuk melihat tungau saja itu, karena memang sangat kecil sekali, kita mau melihat matanya tungau saja nggak bisa nampak itu. Makanya jangan risaukan pikiran kita terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah pahala itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah kita kerjakan. Firman Allah kembali, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh oleh Allah Ta'ala, perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang, dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki, kami Allah yang menjamin rezekimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyuruhnya sembahyang, ibadahlah. Rezeki aku yang nanggung Allah. Kurang enak apa kita ini coba? Rezeki sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggungnya. Kita tinggal menyeru kepada keluarga kita, ayo nak sembahyang, ayo istriku sembahyang, ayo nak beribadah, ayo nak berbuat baik, berbuat amal soleh. Dan Allah yang memikirkan rezeki kita, dan Allah yang mencukupi kebutuhan kita semuanya. Makanya sholat, puasa, dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya untuk rezeki kita. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku hamba menjalankan tugas kita kepada Allah Ta'ala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu akan melengkapi, mencukupi kebutuhan kita, ya kan? Karena Allah juga menyuruhkan kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bagian kami. Di sini ada dua, satu yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh suudzon terhadap Allah. Ini syaratnya. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah itu jangan sekali-kali menuduh atau suudzon terhadap Allah SWT. Kedua, yang dituntut oleh Allah maka jangan kau abaikan. Semisal kita dituntut oleh Allah, jangan kita abaikan. Kita dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, dan Allah itu menitipkan sebagian rezeki ini untuk orang lain, maka jangan diabaikan ini. Nah ini yang perlu diingat. Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah lah yang mencukupi kepada kita. Tapi jangan sampai apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah SWT menitipkan rezeki kepada kita, itu ada hak-haknya orang lain, itu jangan sampai kita abaikan. Sebab nanti juga Allah akan mengancam kita. Inilah makanya perlu kita kaji dengan benar supaya tidak istidrot. Istidrot itu ya Allah ngasih kepada kita, kita diancam. Makanya supaya kita tidak mendapatkan siksanya Allah, ancaman Allah SWT, ketika kita itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, dan rezeki itu ada sebagian milik orang lain, milik saudara-saudara kita yang kurang mampu dan sebagainya, maka berikan itu. Maka berikanlah itu. Sebab kalau tidak, itu akan menjadi sebuah istidrot. Istidrot itu Allah memberi kepada kita, padahal kita tahu ini ada rezeki-rezeki. Sebagai rezeki kita itu ada milik orang lain, maka kalau sudah jadi istidrot, kita akan mendapatkan ancaman Allah SWT. Kita diberi oleh Allah Ta'ala, kita dicukupi oleh Allah Ta'ala, tapi tidak akan menjadi nikmat akhirnya, tapi akan mendapatkan ancaman oleh Allah SWT. Sebab apa? Setiap kita lalai dengan anjuran perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh sebab itu maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti buta mata hatinya karena sangat bodohnya. Ini lebih apa ya, lebih mengenal lagi bahasanya itu. Kita sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tapi kita tidak bisa menasarupkan ada hak-hak orang lain tadi, istidrat tadi, itu kita dikatakan buta mata, buta hati kita. Bahkan kita itu termasuk orang yang sangat bodoh. Kita itu termasuk orang yang sangat bodoh.